kebaikan Engkau. Terima kasih atas kasih setia Engkau. Alangkah bahagianya jika kami dapat merasakan akan kebaikan-Mu dalam hal-hal yang biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus memimpin kami pada petang hari ini dalam penyampaian firman Tuhan. Urapi kami yang menyampaikan firman Tuhan, supaya dapat menyampaikannya dengan hikmat daripada Engkau. Dan Tuhan juga memberi hikmat yang mendengar, supaya yang mendengar pun diberi hikmat oleh Engkau, supaya dapat mendengar dengan hikmat daripada Engkau, sehingga mengerti sesuai dengan yang Engkau kehendaki, dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, dapat merubah kehidupan kami, dapat menambah pengetahuan untuk knowledge kami Tuhan, pengetahuan kami Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, runner. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang berjudul tentang Sharpen Through Trial. Ya, semua yang ada di sini tentunya pernah ujian. Kelas 1 naik ke kelas 2 ujian, kelas 2 naik ke kelas 3 ujian. Disitulah tandanya bahwa anak itu atau orang tersebut naik kelas. Demikian juga untuk sharpen through trial ini. Ditempa melalui pencobaan atau juga ditajamkan, dibentuk dan seterusnya. Jadi melalui pembahasan pada petang hari ini, kita bisa melihat pencobaan dari sisi lain dan kita bisa memaknai pencobaan di setiap hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pernahkah kita berpikir mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan atau kesulitan? Bukankah sebagai anak-anak Tuhan kita seharusnya hidup dalam berkat dan perlindungannya? Namun dalam hidup ini kita tidak bisa menghindari ujian, tantangan, penderitaan. Yakobus mengajarkan bahwa justru melalui pencobaan iman kita diasah dan menjadi lebih tajam. Kita akan buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nanti kita akan bahas yang dicetak merah supaya kita lebih dalam menghayati setiap kata pencobaan, ujian, ketekunan, kebahagiaan, dan seterusnya. Di sini Rasul Yakobus mengingatkan antara pencobaan dengan ujian, antara keselamatan juga tentang hal iman, perbuatan ataukah iman dan seterusnya. Diperbandingkan dengan Rasul Paulus dan seterusnya. Ada yang mengatakan bahwa teologi Yakobus berbeda dengan Rasul Paulus, tetapi jika kita mendalami lebih jauh, perspektif Yakobus ini berbeda dengan perspektif dari Rasul Paulus tentang iman, kebenaran dan seterusnya. Kita akan membahas tentang pencobaan. Jadi pencobaan adalah suatu situasi, dorongan atau peristiwa yang menguji kesetiaan, ketaatan dan keteguhan iman seseorang dengan potensi untuk menjatuhkan orang tersebut ke dalam dosa. Jadi bahasa aslinya peirasmos, suatu situasi apapun yang menimpa kita, situasi buruk, sulit, atau juga dorongan dari dalam, dorongan apapun itu yang menyebabkan kita berdosa, yang menyebabkan kita dicobai, atau juga hal-hal yang lain yang kita alami hari lepas hari yang menguji kesetiaan kita, ketaatan kita,
itulah yang namanya pencobaan. Kita pada saat ini juga mengalami pencobaan secara tidak langsung. Hujan itu bisa juga pencobaan. Ada yang karena hujan tidak datang ke ibadaran. Itu juga kita diproses melalui pencobaan itu. Apakah kita taat, apakah kita memacu diri kita untuk tetap beribadah atau tidak. Itu adalah keputusan kita. Dan itu juga bisa dialami oleh kita runner pada saat ini. Semua mengalami hujan. Baik di Bandung Tengah maupun Bandung Timur tadi juga hujan. Jadi kita sudah melewati pencobaan hujan itu ya. Lalu kita melihat sumber dari pencobaan. Jika kita melihat ada 4 sumber pencobaan. Allah, iblis, diri sendiri, dan alam. Kita lihat di Yakobus 1 ayat 13. Tuhan tidak mencobai untuk menjatuhkan, tetapi menguji untuk menumbuhkan iman. Di sini kita melihat bahwa Yakobus melihat bahwa ujian itu dari Allah. Tinggal respon kita, apakah kita mau kalah atau kita tetap menjalani kesetiaan itu, ketaatan itu. Ketika kita mempunyai sikap untuk menjalani ketaatan itu, maka kita akan tumbuh ketekunan yang disebutkan oleh Yakobus tadi. Lalu sumber kedua adalah iblis. Kejadian 3 ayat 1-6 menggoda untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Kita tentunya tahu iblis suka menggoda. Dan sampai dari zaman Adam sampai zaman sekarang iblis suka menggoda kita. Tetapi keputusannya juga pada kita. Ketika kita tidak menggubris, tidak mendengarkan maupun tidak menuruti apa kata iblis itu, kita menang. Kita tidak masuk ke dalam dosa. Kita justru akan semakin kuat dan akan semakin berpengalaman di dalam mendengar atau maupun melihat yang iblis tawarkan melalui orang-orang di sekitar kita atau melalui hati nurani yang rusak dan sebagainya, yang mencoba menjauhkan kita dari Tuhan, yang mencoba untuk kita cenderung berbuat dosa dan seterusnya. Lalu sumber ketiga, diri sendiri. Yakobus 1 ayat 14, dorongan batin dari hawa nafsu, ambisi pribadi ini juga merupakan sumber dari pencobaan. Ketika kita ada dorongan secara pribadi untuk berbuat jahat, menipu, korupsi, maupun hal-hal dosa lainnya, hal-hal kejahatan lainnya, itu juga merupakan sumber pencobaan yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ketika kita mengikuti dorongan hati kita, menuruti keinginan daging kita, maka kita akan kalah. Kita tidak dapat ditempa tadi sesuai dengan tema pada petang hari ini. Lalu sumber keempat yaitu alam. Roma 8 ayat 20-23. Penderitaan akibat dunia yang telah jatuh dalam dosa. Ini berupa bencana alam, banjir, wabah penyakit dan seterusnya. Itu datang secara tiba-tiba. Dan datangnya itu juga kadang bergantian dan seterusnya. Ada musibah satu, gunung meletus, ada banjir, ada juga tanah longsor dan sebagainya menimpa kehidupan baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Mereka juga mengalami hal yang sama karena di sini alam yang berdosa. Alam ini sudah ciptaan yang berdosa. Jadi sewaktu-waktu ini akan sirna bumi yang sudah berdosa ini. Alam raya yang sudah berdosa ini. Lalu kita setelah tahu sumber pencobaan, kita masuk pada kata kedua yaitu ujian. Ujian adalah proses atau peristiwa yang diizinkan Allah untuk menguji iman, ketekunan, dan ketaatan seseorang dengan tujuan memurnikan, menguatkan, dan membentuk karakter ilahi dalam hidup orang percaya.
bahasa aslinya dokimion. Jadi di sini kita melihat bahwa proses peristiwa, proses apapun itu, baik proses menyakitkan, proses di dalam kita pengiringan akan Tuhan, proses studi kita, proses pekerjaan kita dan seterusnya, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang susah maupun senang, itu diizinkan Allah untuk menguji iman kita, menguji ketekunan kita, menguji ketaatan kita, apakah kita memutuskan untuk percaya, tetap mempercayai Allah yang kita percayai saat ini atau tidak. Ketika kita memutuskan untuk tidak percaya, berarti kita tidak mentaati apa yang difirmankan Tuhan. Tidak sesuai dengan judul tadi. Tidak mau ditempa, tidak mau dibentuk, tidak mau ditajamkan iman kita. Dan ketika kita tidak mau ditajamkan, kita tidak naik kelas. Oleh sebab itu kita perlu untuk tetap berpegang teguh pada kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Kita tetap mempercayai Allah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya pencobaan juga ada banyak aspek. Ada rohani, moral, emosional, sosial, ekonomi, fisik, dan penganiayaan. Ini terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita alami dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di situ kita akan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Misalkan rohani. Itu berupa keraguan, kekeringan rohani. Ini misalkan doa tidak dijawab-jawab, itu juga bisa mencobai kita untuk ngapain berdoa, ngapain percaya Tuhan, ngapain saya harus beribadah dan seterusnya. Hal itu akan mengganggu iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga kita akan mundur dari sedikit demi sedikit mundur dan seterusnya. Lalu tentang moral. Moral ini godaan untuk berdosa, kompromi dengan iman. Jadi ketika hal-hal sepele atau kita terbiasa dengan hal-hal yang mungkin yang tidak pantas, mungkin film porno maupun hal-hal kejahatan lainnya, moral yang lainnya, godaan untuk dosa seksual, pornografi, percabulan, perzinahan, atau hubungan di luar kehendak Tuhan. Hal itu akan mempengaruhi iman percaya kita ketika kita mengumbar moral kita. Tekanan untuk hidup tidak jujur di tempat kerja, membuat kita ikut mengalir di dalamnya. Mungkin kita bekerja di orang-orang yang melakukan KKN. Nanti kita akan menjadi KKN berjemaah. Ya, kita akan ikut kalau tidak kuat iman. Bahkan mungkin kita juga akan diteror dan sebagainya, diintimidasi supaya kita melakukan KKN dan seterusnya. Lalu hal 3, emosional, kecemasan, luka batin, ketakutan. Rasa ditolak dan tidak dihargai, tidak diterima, dipandang sebelah mata dan lain-lain. Ini juga merupakan pencobaan yang kita alami hari lepas hari. Luka dari masa lalu yang belum sembuh, trauma masa lalu, fobia masa lalu dan seterusnya. Itu juga merupakan pencobaan yang harus kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya mungkin kita akui, kita mungkin mengalami masa lalu yang jelek, kita mungkin mengalami trauma masa lalu yang jelek, tetapi pada saat ini iman kita sudah pada saat ini kita percayai, kita maju bukan mundur. Kita harus terus maju untuk mempercayai Tuhan sehingga iman kita akan meningkat dari hari ke hari, dari peristiwa kepada peristiwa, dari tekanan kepada tekanan tersebut. Jadi di sini secara emosional, perasaan tidak berdaya atau takut gagal, takut melakukan ini dan itu dan seterusnya. Hal itu juga merupakan hal pencobaan
yang dari aspek ini. Lalu keempat, sosial, berupa penolakan, konflik karena iman. Dikucilkan dari keluarga karena percaya Yesus, termasuk di media sosial dan lain-lainnya. Ada yang mencibir, menolak, mereject dan seterusnya, mereject kita karena kita percaya Yesus dan seterusnya. Ditertawakan karena prinsip hidup yang kudus, termasuk juga kita di keluarga mungkin kita mengalami dampak dari ditertawakan dan seterusnya, konflik dalam komunitas karena perbedaan pendapat yang kita benar tapi kita disalahkan dan seterusnya, itu bisa merupakan sumber dari aspek dari pencobaan ini. Lalu yang kelima adalah ekonomi, kekurangan masalah keuangan. Ini adalah hal yang klasik yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Kita, Indonesia adalah negara berkembang yang banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, PHK secara tiba-tiba dan seterusnya, itu bisa menimbulkan kekurangan iman, kita bisa down dan seterusnya, kita mulai tidak percaya akan Tuhan, kita mulai tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan, kita mulai tidak percaya akan kuasa Tuhan yang mengubah segala sesuatu, tetapi kita malah percaya pada hal-hal yang di sekitar kita. Oh, ini krisis ekonomi, ini bangsa Indonesia mengalami pilot dan sebagainya, utangnya banyak bertriliun-triliun dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi kita dalam beriman, berpegang teguh pada Tuhan. Gagal dalam usaha, rugi dalam usaha, bangkrut usahanya dan seterusnya. Tekanan hidup karena kebutuhan keluarga semakin meningkat dan seterusnya. Hal itu juga bisa mempengaruhi iman kita. Karena kita tertekan, tertindas, dan kekurangan uang, kita menghalalkan segala cara. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita harus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Lalu, 6, fisik, penyakit, penderitaan tubuh. Ini yang juga klasik, menderita sakit kronis, atau terminal, kecelakaan, atau kehilangan kemampuan fisik, lemah tubuh yang menghalangi pelayanan beribadah dan persekutuan. Di sini kita banyak melihat orang-orang sakit yang tergeletak di ICU maupun di rumah sakit yang tidak bisa apa-apa, mau pelayanan tidak bisa, mau melakukan hal-hal yang lain tidak bisa seperti biasanya, sehingga mereka semakin down, semakin terpuruk, menganggap dirinya tidak berguna dan seterusnya. Hal itu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, kita tetap harus mengerjakan iman kita. Seperti yang Paulus katakan, kerjakanlah keselamatan. Lalu yang ketujuh, penganiayaan, tekanan karena iman kepada Kristus. Di penjara, disiksa, ataupun juga dilarang beribadah seperti di Arca Manik dilarang beribadah. Tetapi kita tetap mempercayai Tuhan bahwa pada saatnya Tuhan akan memberi jalan keluar pada kita. Jadi pencobaan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengasah iman kita seperti pedang yang diasah agar lebih tajam. Jadi ketika kita menghadapi pencobaan, yakinlah bahwa itu mendatangkan kebaikan buat kita. Lalu kata yang terakhir adalah, kata berikutnya adalah kebahagiaan. Ayat 2, kebahagiaan karena hasil bukan penderitaan itu sendiri. Jadi berbahagia karena pencobaan berbeda dengan berbahagia di dalam penderitaan. Karena berbahagia karena penderitaan berarti ketika kita mengalami penderitaan kita bahagia. Bukan itu maksudnya. Berbahagia di dalam penderitaan. Meskipun kita dalam penderitaan, dalam tantangan, kesulitan, kita dapat terus berbahagia. Karena di sini Yakobus menekankan berbahagialah yang mengalami berbagai-bagai pencobaan. Yesus menanggung salib demi sukacita yang disediakan baginya. Yesus mengalami salib itu
Salib itu merupakan proses yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengatakan tetelestai, selesai. Disitulah. Jadi karya Allah itu harus melalui proses. Tuhan Yesus melalui proses dari lahir, belajar menghitung, belajar Taurat, belajar berbicara, belajar berjalan dan seterusnya. Itu dialami Tuhan Yesus dari proses hidup sebagai manusia biasa. Disitulah Tuhan bertumbuh dari hari ke hari semakin dewasa dan semakin dewasa di dalam peristiwa demi peristiwa yang mendewasakan Tuhan Yesus di dalam menghadapi pencobaan, ujian, tantangan maupun hal-hal yang lain. Disitulah kemuliaan itu disediakan bagi Tuhan Yesus. Kebahagiaan dalam Tuhan tidak tergantung pada keadaan. Ya, ketika kita bahagia tergantung pada keadaan, maka kita akan dimanipulasi oleh kebahagiaan itu sendiri. Karena yang menciptakan kebahagiaan itu adalah kita sendiri. Ketika kita tidak memutuskan untuk bahagia, maka selanjutnya kita akan susah-susah dan seterusnya. Lalu kata yang terakhir adalah ketekunan. Ketekunan sikap bertahan dengan sabar dan setia dalam menghadapi kesulitan, penderitaan atau pencobaan tanpa menyerah sambil mempercayai dan mentaati Allah. Disinilah ketekunan itu yang dimaksud oleh Yakobus. Di dalam ketekunan itu ada sikap sabar, setia menghadapi kesulitan. Di dalam ketekunan itu menanggung segala sesuatu dengan sabar, dengan tekun dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa setiap pencobaan itu kita tanggung dengan tekun. Dari hari ke hari seperti Ayub contohnya. Dari Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di sini kita melihat bahwa Ayub tidak menuntut Tuhan, tidak mengutuk Tuhan. Dia tetap setia, dia tetap taat pada imannya. Seperti yang ditulis di dalam Ibrani 11, tokoh-tokoh iman. Abraham juga tokoh-tokoh iman. Yusuf juga tokoh-tokoh iman. Yusuf juga mengalami pencobaan demi pencobaan. Dan hasilnya Yusuf orang yang tekun di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam penjara. Yusuf tetap menjalani hidupnya dengan iman percaya Tuhan. Yusuf percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa mengubah sulit menjadi baik, mengubah penderitaan menjadi kesenangan karena Yusuf percaya akan janji Tuhan, akan kuasa Tuhan yang mengubah segala sesuatu. Jika kita melihat dalam terjemahan-terjemahan lain, ketekunan ini ada yang menerjemahkan tabah, ada yang menerjemahkan sabar, ada yang bahasa Inggris steadfastness, yang bertahan, kesetiaan yang tidak goyah. Jadi ini LAI menekankan ketekunan dipilih karena lebih aktif, bukan sekedar diam dan sabar. Jadi inilah penekanan dari Yakobus, menganggap bahwa pencobaan itu adalah sarana kita untuk meningkatkan iman percaya kita, sarana untuk menguatkan iman kita supaya tetap firm, kokoh di dalam menempa kehidupan ini, menjalani kehidupan ini yang mungkin saat ini susah, besok susah dan setiap hari susah, tetapi kita tetap berpegang teguh pada iman kita karena di dalam keteguhan iman kita itu akan ada hal yang baik yang disediakan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu ada 3 hal yang perlu kita cermati sikap dalam kita menerima pencobaan. Supaya kita dapat bersikap benar di dalam setiap pencobaan yang kita alami. Yakobus 1 ayat 5 menjelaskan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Yakobus 1 ayat 5 ini menjelaskan bahwa ketika kita menerima pencobaan, kita minta hikmat. Tuhan, saya mengalami kesulitan ini, saya mengalami kesusahan ini, saya mengalami keterpurukan. Tuhan, berilah hikmat untuk dapat tetap kuat. Berilah hikmat Tuhan untuk tetap mempercayai Engkau apapun yang terjadi. Disitulah hikmat Tuhan diperlukan di dalam kehidupan kita. Hikmat dibutuhkan di dalam pencobaan. Pencobaan bisa membingungkan, menyakitkan, dan menantang iman kita. Dalam keadaan seperti itu, seorang perlu hikmat. Bukan sekedar pengetahuan untuk melihat maksud Allah, merespon dengan benar dan tetap bertahan dalam iman. Jadi melalui hikmat, bukan kita minta bebas dari pencobaan, tetapi minta hikmat di dalam menghadapi pencobaan. Yakobus tidak berkata, mintalah supaya pencobaan diangkat, tapi mintalah hikmat. Jadi ketika kita minta hikmat, hikmat itulah yang memampukan kita merespon dengan benar. Ini menunjukkan bahwa Allah lebih tertarik pada pembentukan karakter kita daripada kenyamanan sesaat. Allah memberi dengan murah hati. Di sini dikatakan Allah memberi dengan murah hati hikmat itu. Kita diberi cuma-cuma ketika kita minta hikmat itu. Ketika kita bingung, galau menghadapi penderitaan, kadang merasa malu atau ragu untuk datang kepada Allah. Dengan hikmat itu kita terus diyakinkan untuk tetap datang kepada Allah. Yakobus menegaskan bahwa Allah memberi tanpa mencela. Artinya Allah tidak akan berkata, harusnya kamu sudah tahu ini. Itu kan kelakuan kamu dan seterusnya. Itu kebodohan kamu dan seterusnya. Tetapi tidak. Allah kenapa baru sekarang minta dan seterusnya. Tapi Allah membesarkan hati orang yang sedang mengalami pencobaan. Jadi datanglah kepada Tuhan, mintalah hikmat itu. Sehingga hikmat itu yang memampukan kita menghadapi pencobaan. Hikmat sebagai alat untuk bertahan dan bertumbuh. Tadi PDM Samuel mengatakan ada tipe-tipe berakar, bertumbuh, berbuah, dan berbuah banyak. Di situ juga dikatakan di sini ketika kita bisa bertumbuh, kita akan berbuah dan berbuah banyak dengan iman percaya kita. Hikmat adalah kemampuan untuk melihat dari perspektif Allah dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Dengan hikmat seseorang dapat mengerti tujuan ilahi dalam pencobaan dan mengarahkan responnya untuk bertumbuh bukan menjadi pahit. Seperti seorang tukang kayu yang menghadapi kayu keras tidak minta untuk kayunya berubah menjadi lunak, tapi ia mengambil alat yang tepat dan mengasah keterampilannya agar bisa mengolahnya dengan baik. Demikian juga orang percaya, pencobaan tidak selalu diangkat, tapi Tuhan memberi alat, yaitu hikmat untuk menghadapinya dengan tepat. Lalu yang kedua, respon yang kedua, bersyukur dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bersyukur berarti kita mempercayakan kepada Tuhan bahwa itu adalah hal yang baik. Kata segala hal tidak berarti hanya saat segala berjalan dengan baik, termasuk saat menghadapi tekanan, penderitaan, kehilangan, atau situasi yang sulit dijelaskan. Jadi pencobaan tidak membatalkan rasa syukur, justru menjadi panggung untuk mempraktekkannya secara lebih tulus dan dalam. Ucapan syukur adalah respon rohani, bukan reaksi emosional. Ketika kita bersyukur untuk penderitaan itu sendiri, tapi di dalam keadaan itu karena Allah tetap berdaulat atas umatnya.
Allah memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Pencobaan menjadi sarana pertumbuhan rohani. Syukur sebagai bentuk iman kita. Mengucap syukur dalam pencobaan menunjukkan bahwa kita mempercayai Allah lebih daripada kondisi kita. Kondisi kita memprihatinkan, tidak apa-apa. Kondisi kita tidak memungkinkan untuk naik, tidak apa-apa. Tetap mengucap syukur. Itu adalah ekspresi bahwa Allah lebih besar dari masalah kita. Allah lebih besar dari pencobaan yang kita alami. Dengan mengucap syukur itulah itu yang dikehendaki Allah. Artinya ini bukan sekedar sarana rohani, tapi suatu panggilan hidup bagi orang percaya. Dalam Kristus kita dimampukan untuk bersyukur, bukan karena keadaan, tapi karena Kristus adalah harta yang tidak berubah. Di sini kita juga bisa membandingkan antara Yakobus dengan surat Paulus. Yakobus anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini adalah respon aktif terhadap pencobaan. Seperti yang di 1 Tesalonika ini. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Jadi keduanya klop. Dibahasakan berbeda tetapi maksudnya sama. Keduanya mengarah untuk melihat dari kacamata kekekalan pembentukan rohani. Seorang petani bersyukur bukan hanya karena panen sudah tiba, tetapi juga saat ia sedang menabur benih dan belum melihat hasil karena ia tahu proses itu penting. Demikian juga orang percaya bersyukur bukan hanya setelah pencobaan berlalu, tetapi juga saat masih di tengah badai. Karena tahu Tuhan bekerja lewat proses yang kita hadapi. Lalu, respon pencobaan yang ketiga. Roma 8 ayat 28. Mengingatkan kita bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kita semua mengasihi Tuhan. Ketika kita memiliki motivasi mengasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, itu berkenan kepada Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk pencobaan, penderitaan, kehilangan, sakit penyakit, dan ketidakadilan. Tidak ada satupun situasi yang lepas dari kendali atau perhatian Allah. Dalam konteks Roma pasal 8, Paulus membahas penderitaan masa kini. Ayat 18, pergumulan hidup dan keluhan ciptaan, pencobaan itu nyata. Tetapi Tuhan tetap aktif bekerja di balik semuanya. Jadi ketika kita dicobai, tetap percaya bahwa di balik itu Tuhan melihat kita, Tuhan beserta kita, dan Tuhan mengerti penderitaan kita. Tuhan sudah memberi contoh penderitaannya sampai mati di kayu salib. Dan kita juga akan dimampukan untuk melewati salib kita. Setiap kita memiliki salib masing-masing. Salib saya dengan salib runner semua berbeda antara satu dengan yang lain. Pikulah itu dengan sukacita. Pikulah itu bahwa Allah turut bekerja di dalam salib kita untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah, pencobaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu itu baik, tapi Allah mengolahnya untuk kebaikan rohani kita. Kebaikan yang dimaksud bukan kenyamanan, melainkan keserupaan dengan Kristus. Ketika kita dicobai dari hari ke hari, dari pencobaan, dari tantangan kepada tantangan, kita dibentuk untuk serupa dengan Kristus. Allah tidak menyia-nyiakan penderitaan kita. Pencobaan bisa menjadi sarana pemurnian iman kita, pendewasaan rohani dan penguatan karakter. Bagi mereka yang mengasihi Dia, ayat ini tidak berarti secara umum bagi semua orang, tetapi khusus bagi mereka yang mengasihi Allah dan hidup dalam relasi dengannya. Ketika kita memiliki relasi dengan Allah, disitulah kita menjalin kasih yang semakin dalam, kasih yang semakin mengenal, kasih yang semakin memahami antara satu dengan yang lain. Sehingga kita mengerti maksud Tuhan di dalam
hidup kita dan kita juga mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Cinta kepada Tuhan memungkinkan seseorang melihat pencobaan bukan sebagai akhir tapi sebagai alat pertumbuhan. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ini juga bisa kita maknai bahwa kita itu orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi refleksinya, apakah saya bersuka cita dalam pencobaan atau malahan suka mengeluh, suka menggerutu seperti bangsa Israel yang dicobai Tuhan. Harusnya ketika bangsa Israel tidak mengeluh, tidak menggerutu, mereka bisa masuk tanah Kanaan. Tetapi mereka menggerutu, mengomel dan sebagainya, akhirnya tidak masuk Kanaan. Di situ gagal di dalam menghadapi pencobaan. Bagaimana ketekunan saya menghadapi tantangan? Apakah saya memutuskan untuk mundur? Nah itu pertanyaan. Jangan sampai mundur, tetaplah maju. Berhenti masih baik, tetapi jangan sampai mundur. Berhenti sejenak lalu maju. Berhenti sejenak lalu maju. Disitulah kita akan mengalami kemajuan iman. Kita akan mengalami ketekunan. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan yang tidak bisa dialami oleh orang lain. Sehingga ketika kita mengalami pengalaman itu, kita dapat menceritakan pengalaman itu sebanyak-banyaknya. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian iman buat orang-orang di sekitar kita. Termasuk anak kita, anak-anak kita, dan keluarga kita dimanapun kita berada. Jadi kita tetap menumbuhkan iman kita. Apa yang Tuhan ajarkan melalui pencobaan saat ini, disitulah. Apakah saya tidak dapat melihat hikmatnya? Setiap peristiwa, setiap kondisi, setiap tantangan ada hikmatnya. Orang non-Kristen pun tahu akan hal itu. Pasti ada orang yang mengalami kematian atau bencana alam, pasti ada hikmatnya dan seterusnya. Disitulah semua ada hikmatnya. Apalagi kita orang Kristen. Semuanya itu mendatangkan kebaikan kita yang mengasihi Allah. Disitulah kita perlu untuk merefleksi diri kita. Bahwa Tuhan mengajarkan untuk kita tetap tekun mengerjakan iman kita. Jadi kesimpulannya adalah setiap kita pernah mengalami pencobaan. Untuk itu jangan menyerah, teruslah maju bersama Tuhan. Maju terus, Tuhan tidak mengizinkan pencobaan untuk menghancurkan kita. Tetapi untuk mengasah iman kita. Jangan kendor seperti pedang yang diasah, iman kita menjadi lebih kuat dan dewasa. Jangan menyerah. Mari berdoa agar Tuhan memberi hati yang siap menerima ujian dengan sukacita dan iman yang teguh. Sehingga kita dimampukan menghadapi dengan benar, merespon dengan benar, dan kita akan mengalami ketekunan yang menjadikan kita orang-orang yang tahan uji. Seperti yang Yakobus katakan, Yakobus 1 ayat 12, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji ketika kita sudah melewati pencobaan demi pencobaan itu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kasih setia Engkau, atas firman Engkau yang mengajarkan kami tentang dibentuk melalui pencobaan. Pencobaan itu datang secara tiba-tiba, tetapi kami percaya itu semua mendatangkan kebaikan buat kami. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk bersikap dan bertindak dengan benar, dengan mengandalkan Engkau, meminta hikmat Engkau di dalam setiap keputusan-keputusan kami, di dalam setiap tindakan-tindakan kami, supaya kami tetap seturut dengan kehendak Engkau, mengerjakan iman kami bertumbuh di dalam pengiringan akan Engkau, dan iman kami sebagai iman yang teruji. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi pencobaan ini Tuhan dengan hikmat daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Amin.